Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 SMP dengan materi yang akan dibahas yaitu materi tentang diskusi. Halo teman-teman, perkenalkan saya Gia, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya yang akan coba menjelaskan materi di video pembelajaran ini. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang diskusi. Tapi sebelum mulai pembelajarannya, teman-teman jangan lupa untuk doa dulu ya. Kalau sudah berdoa, kita bisa lanjut pembelajarannya. Tadi di awal sudah saya sebutkan kalau kita akan belajar tentang materi diskusi. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu nih sama teman-teman. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata diskusi? Apa ya itu diskusi? Nah, ternyata diskusi adalah sebuah proses tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu. Atau diskusi juga sebuah proses untuk mempersiapkan dan merampungkan kesimpulan, pernyataan, atau keputusan. Biasanya dalam diskusi selalu muncul perdebatan, tapi diskusi dan debat adalah dua hal yang berbeda. Keduanya memiliki tujuan dan juga cirinya masing-masing. Nah, keduanya ini merupakan sama-sama aktivitas seni dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah unsur-unsur diskusi. Diskusi terdiri dari adanya beberapa unsur. Yang pertama, ada moderator. Moderator adalah pemimpin jalannya diskusi. Moderator ini adalah arus lalu lintas pendapat yang terjadi dalam diskusi. Moderator haruslah bersifat objektif, menghargai setiap pendapat, dan mampu mengatur jalannya diskusi. Unsur yang kedua adalah pembicara diskusi. Pembicara biasanya adalah pakar atau orang profesional di bidangnya. Yang ketiga adalah peserta diskusi. Peserta diskusi adalah orang yang secara aktif mengikuti kegiatan diskusi tersebut. Unsur yang terakhir yaitu notulen. Notulen adalah pencatat jalannya diskusi. Notulen mencatat inti permasalahan dan pokok gagasan yang ada dalam diskusi. Selanjutnya ada ciri-ciri sebuah diskusi. Diskusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada seorang moderator sebagai pengontrol jalannya diskusi. Yang kedua, setiap kelompok memberikan pendapat, pandangan, atau tanggapannya yang berbeda-beda. Ciri yang ketiga, dalam sebuah diskusi tidak ada pro dan kontra. Ciri yang keempat, dalam sebuah diskusi ada sesi tanya dan jawab secara terbuka. Ciri yang kelima, hasil dari sebuah diskusi diperoleh dari musyawarah dan mufakat. Dan ciri yang terakhir, sebuah diskusi tidak diakhiri dengan kemenangan atau kekalahan, melainkan diskusi menghasilkan sebuah ide. Selain itu juga, terdapat banyak variabel lainnya yang menunjang keberhasilan proses diskusi, meliputi situasi psikologis, momentum, suasana ruangan, kejelasan vokal pelaku diskusi, dan juga validitas argumentasi. Jadi, ada aspek moral yang harus diindahkan dan juga ada faktor skill yang harus dikuasai dalam diskusi. Nah, kedua aspek tersebut akan kita bahas dalam etika diskusi. Etika berdiskusi yang pertama adalah niat. Hendaklah dalam berdiskusi, kita tidak mempunyai maksud untuk menunjukkan kepandaian dan keluasan wawasan dalam setiap perbincangan, atau mengangkat dirinya atas orang lain dengan meremehkan lawan bicara, atau juga membanggakan diri untuk mendapatkan sanjungan. Etika yang kedua yaitu ilmu. Janganlah memperbincangkan suatu tema yang tidak dimengerti dengan baik dan janganlah membela suatu pemikiran manakala kamu tidak yakin dengan pemikiran tersebut. Etika yang ketiga yaitu menjadi pembicara yang baik. Pembicara yang baik adalah pembicara yang memahami dengan siapa ia berbicara, lalu ia dapat menentukan metode apa yang dianggap sesuai untuknya. Nah, dalam diskusi kita harus menjadi pembicara yang baik. Etika yang keempat,
yaitu jangan mendominasi pembicaraan, yakni tidak memberikan kepada pihak lain peluang untuk berbicara. Nah, pelaku diskusi atau pembicara secara umum tidak boleh mendominasi pembicaraan. Etika yang kelima yaitu mendengarkan dengan baik. Pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Karenanya, jadilah pendengar yang baik. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Etika yang terakhir atau yang keenam adalah kejelasan. Tegasnya ungkapan, fasihnya lisan, dan bagusnya penjelasan pelaku diskusi adalah sebagian dari pilar-pilar keberhasilan suatu diskusi. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan materi diskusi dalam video pembelajaran ini. Saya mohon maaf bila selama penjelasan materi banyak melakukan kesalahan. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.